Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah al-qawiyyul matin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala wa ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dzuribat 'alaihimuz zillatu aynama tuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas wa ba'u bi ghadabin minallah wa duribat alaihimul maskanah dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah wa yaqtulunal anbiya bi ghairi haqq dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Wa qala ta'ala wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul adzim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah, ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, kita sudah hampir separuh perjalanan ibadah kita dalam bulan puasa Ramadan. Mudah-mudahan ibadah kita senantiasa mendapatkan ridho, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapat balasan dengan sebaik-baik balasan. Amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Rasul yang menjadi teladan bagi kita sekalian dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan. Banyak uswah dan qudwah dari beliau yang bisa kita contoh. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ayat yang tadi kita baca, dzuribat alaihimuz zillatu aynama tuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas, al-ayat. Secara umum ini difahami supaya kita sekalian umat manusia sebagai hamba Allah senantiasa menjalin hubungan komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahasa di ilmu komunikasi kita kenal dengan istilah komunikasi vertikal. Wa hablum minan nas, hubungan sesama manusia. Dalam hal ini kita kenal dengan komunikasi horizontal ya. Dalam ilmu komunikasi sebenarnya masih ada satu lagi, namanya komunikasi diagonal. Komunikasi vertikal, komunikasi horizontal, dan komunikasi diagonal. Tapi kita batasi mungkin hanya dua saja dalam konteks ini. Penjelasan di dalam kitab tafsir, sebenarnya ayat ini itu bagian penjelasan tentang sikap orang-orang kafir Quraisy
yang senantiasa membikin hubungan antara mereka dengan umat Islam waktu itu dalam hubungan yang tidak baik. Sehingga disebut di awal ayat itu dengan kalimat dzuribat alaihimudillah. Kamu senantiasa atau mereka senantiasa akan dalam kehinaan karena sikapnya berhubungan dengan umat Islam. Sampai mereka mau menjalin tali hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, menunaikan kewajiban-kewajibannya, dan wahablum minan nas, dan menjaga hubungan dengan sesama manusia, kepatuhannya mereka untuk membayar denda, pajak denda ya, namanya dikenal dengan jizyah ya. Itu secara khusus menjelaskan ayat ini. Nah, kita pakai yang umum saja Pak ya. Komunikasi kita selama bulan Ramadan dengan Allah dianjurkan, bahkan diperintahkan untuk ditingkatkan ya. Dianjurkan kepada kita untuk ditingkatkan karena Ramadan ini sangat diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga harus mengistimewakan Ramadan ini. Hadits qudsi yang merupakan bagian wahyu tetapi bukan dalam bentuk ayat Al-Qur'an menegaskan dalam potongan hadisnya asyamu li wa ana alladzi azzibi. Nah, ini istimewa ini. Asyamu li, bahwa ibadah puasa itu istimewa karena ibadah puasa itu untukku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa ana alladzi azzibi, dan saya Allah Subhanahu wa taala yang akan memberi balasan kepada orang-orang yang menjalankan ibadah puasa itu. Balasannya bagaimana dan seberapa hebat, nah itu Allah saja yang lebih tahu. Tapi bisa kita baca dari beberapa teks Al-Quran dan hadis bahwa balasan Allah khusus bagi orang yang berpuasa itu balasannya sungguh sangat luar biasa banyaknya. Kalau di luar bulan puasa, satu kebaikan dibalas oleh Allah dengan 10 kebaikan. Maka dalam bulan puasa bisa berlipat-lipat banyaknya balasan Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih kalau ketemu namanya Lailatul Qadar, Lailatul Qadar, semalam saja ketemu Lailatul Qadar, balasannya Allah itu dihitung dengan hitungan matematika itu sama seperti 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau dihitung dengan umur itu ketemu 80 tahun sekian. Jadi betapa hebatnya kalau kita mau menjaga komunikasi vertikal dengan Allah selama bulan Ramadan ini, akan diberi kebaikan-kebaikan yang sedemikian rupa. Maka mari puasanya itu sendiri kita lakukan dengan sungguh-sungguh, jangan sampai puasanya dijalani tetapi tidak mendapatkan sesuatu manfaat dari puasa itu. Seperti yang disentil ya, diberi rambu peringatan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan sesuatu manfaat dari puasanya itu illal ju' wal atas, kecuali hanya lapar dan dahaga saja ya. Seperti itu hadirin ya. Jadi perlunya kita membuat komunikasi dengan sebaik-baiknya
dalam komunikasi vertikal dengan Allah Subhanahu wa taala. Indahnya komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala bisa kita baca dari beberapa teks hadis yang lain. Misalnya, lis-shaimi farhatani. Farhatun indal futur wa farhatun indal liqa'illah. Bagi orang yang berpuasa itu akan diberi dua kebahagiaan. Farhatun indal futur, kalau sudah boleh makan, boleh berbuka atau sudah Idul Fitri, maka di situ dia akan menemukan kebahagiaan. Dan kebahagiaan yang kedua yang lebih hebat adalah farhatun indal liqa'illah. Nah, di sini ada hubungan vertikal lagi dengan Allah. Akan liqa, akan ketemu, bisa berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala besok di akhirat. Jadi dalam konteks beribadah puasa, komunikasi vertikalnya itu bisa kita peroleh jangka pendek dan bisa kita peroleh dalam jangka panjang, kehidupan yang kekal besok di akhirat. Ditambah lagi tadi yang kita kutip surat Al-Baqarah kaitannya dengan ibadah puasa. Allah menyatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya kepada engkau ya Muhammad tentang aku, fa inni qarib, katakan bahwa sesungguhnya saya ini dekat. Nah, karena sangat dekatnya, maka kita bisa komunikasi dengan Allah kapan saja. Berdoa sebagai media komunikasi bagi kita, bisa kita manfaatkan untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Dulu pada zaman Nabi itu ada sahabat kalau berdoa itu sambil dikeraskan suaranya, ya, dikeraskan suaranya, berdoanya itu setengah berteriak gitu ya. Maka kemudian diberi penjelasan oleh Kanjeng Nabi, berdoanya tidak usah berteriak-teriak, tidak usah dikeras-keraskan. Karena apa? Sesungguhnya Allah itu dekat. Nah, nek dekat lah apa ngomongnya kok cek keras-kerasi. Wong Allah itu maha mendengar ya. Dekat Allah itu kepada kita, maka tidak boleh terlalu keras-keras ya. Nah, karena sangat dekat ya doanya bahkan mungkin dalam hati saja Allah itu sudah tahu. Dan Allah akan mengijabahi, akan mengabulkan doa-doa hambanya apabila dia mau berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Bahkan khusus bulan puasa seperti ini, salah satu doa yang senantiasa diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah doanya orang yang sedang berpuasa sampai dia berbuka puasa. Jadi begitu kita sudah sahur sampai nanti menjelang maghrib, itu semua adalah rentang waktu, kesempatan emas bagi kita untuk berdoa kepada Allah. Karena orang yang sedang berpuasa itu doanya diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, adik-adik mumpung poso nggih, ndonga sing teng Gusti Allah sing sae-sae nggih. Doa njaluk ditambahi ilmu yang manfaat, yang barokah. Doa minta diberi kesehatan jasmani dan rohani, termasuk jangan lupa mendoakan kepada orang tuanya ya, dengan doa-doa yang sudah diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran maupun diajarkan Nabi dalam hadis-hadisnya. Bapak Ibu yang kami hormati, unsur dari komunikasi itu ada namanya komunikator. Dalam hubungan ini komunikatornya bisa Allah Subhanahu wa taala, bisa kita. Terus ada sesuatu yang disampaikan, itu namanya pesan.
ya, namanya pesan, atau dalam bahasa HP namanya message, ya. Ada pesan yang disampaikan. Terus ada media, alat yang digunakan untuk berkomunikasi. Terus ada orang yang menerima pesan, namanya komunikan. Ditambah satu lagi namanya umpan balik. Dalam bahasa istilahnya disebut dengan feedback. Dalam bulan Ramadan bisa berkomunikasi dengan Allah, Allah sebagai komunikatornya. Allah yang menyampaikan pesannya. Bentuk pesannya sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Isinya pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, baik pesan dalam bentuk perintah dan anjuran, pesan dalam bentuk jangan melakukan atau mengharamkan sesuatu, larangan-larangan, pesan yang diperbolehkan, apa-apa yang diperbolehkan kepada kita. Nah, Al-Quran yang kita ngajeni, kita tadarusi, itu bagian dari pesan-pesan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasul kita Muhammad SAW yang termaktub di dalam kitab suci. Nah, ketika kita, Anda semua, saya membaca Al-Quran, itu sebenarnya sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Pesannya termaktub di dalam Al-Qur'an ini. Medianya macam-macam, ya. Bisa melalui media elektronik, bisa melalui media teknologi sekarang dengan HP dan sebagainya. Nah, itu bagian dari media. Kita sebagai komunikannya, penerima pesan itu. Nah, ada feedbacknya, ada umpan baliknya. Kalau ternyata setelah membaca Al-Quran, membaca wahyu dalam bentuk yang lain, mungkin juga hadis qudsi tadi, atau sunnah-sunnah Rasulullah, karena sunnah Rasul, sabda Rasulullah itu juga bagian dari wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kalau kemudian dipelajari, terus di dalam diri kita ini ada perubahan, ada perkembangan setelah membaca, nah berarti kita memberi umpan balik. Ada umpan balik yang positif di situ. Semakin banyak ngaji, perilakunya semakin bagus, amal solehnya semakin bagus. Nah, berarti umpan baliknya ini juga bagus itu. Tapi bolak-balik ngaji, tapi kelakuannya ya wancet mawon gitu, blek ngoten niku. Kadang-kadang ada orang sampai sepuh gitu ya, saya tetap dablek mawon. Sudah lupa dengan peringatan-peringatan yang diberikan oleh Allah dalam pesan-pesan Al-Quran. Sehingga ada bunyi napa niku pantun napa-napa, tua-tua keladi makin tua makin menjadi-jadi. Itu kalau Allah sebagai komunikatornya. Bisa dibalik, kita yang menjadi komunikator melalui doa tadi. Kita menyampaikan doa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyampaikan message, ya, pesan doa apa yang sedang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah nanti akan menerima pesan kita. Allah sebagai komunikan, dan Allah itu betul-betul memperhatikan doa yang dipanjatkan oleh hambanya. Ada doa yang sulit untuk ditolak, ya, sulit ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sebut antara lain adalah doanya orang yang berpuasa sampai dia berbuka puasa, doanya pemimpin yang adil, doanya orang yang dizalimi, itu mustajabah, sangat didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk saya kira doa ibu kita, doa orang tua kita, terutama doa ibu kita itu sangat-sangat didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kan akhir Ramadan libur anak-anak Pak ya.
menjelang Ramadan, menjelang hari raya kan pulang ya. Setelah sholat. Oh ya, setelah sholat. Anda ketemu dengan orang tua Anda, mungkin ketemu dengan bapak ibunya, mungkin hanya ketemu dengan ayahnya, mungkin hanya ketemu dengan ibunya. Kesempatan Anda mendoakan orang tua dan orang tua mendoakan Anda. Doa ibu sangat mustajabah, doa orang tua kita sangat mustajabah. Lagunya nopo Mairama niku. Doa ibumu dikabulkan Tuhan, gitu kan, wonten iki lagu. Nah, ini komunikasi kita antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, supaya waktunya nutut. Yang kedua, komunikasi dengan sesama manusia. Yang nyata sekali yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW kepada kita ialah membangun silaturahim. Ya, membangun silaturahim. Dan silaturahim itu kalau sudah dibangun, sangat tidak elok kalau hubungan silaturahim itu diputus. Orang yang memutus tali silaturahim bahkan kena sanksi yang sangat berat, sangat berat. Tidak masuk surga orang yang memutus, yakni memutus tali silaturahim. La yadkhulul jannah man kana qati'un wa huwa qati'ur rahim. Ada tradisi di masyarakat kita bulan puasa dan hari raya, apabila sudah selesai hari raya dibikinlah media-media untuk bersilaturahim atau media-media untuk berkomunikasi antar sesama kita. Ya, kalau dilihat secara umum semuanya positif, tapi kadang-kadang ada tidak positifnya juga, Pak ya. Bikin acara reuni, bikin acara pertemuan alumni, gitu ya. Bikin pertemuan keluarga bani apa. Nah, itu semuanya bagian dari upaya untuk menjalin hubungan silaturahmi di antara kita sekalian. Tidak ada yang tidak bagusnya kadang-kadang ya. Ada muatan-muatan yang membuat media silaturahmi itu menjadi kurang bagus. Ngapunten, saya pernah diundang ya di suatu acara reunian. Reunian, meja pertemuannya dibikin yang bunder-bunder itu ya, kursinya menghadap ke meja. Jadi akhirnya acaranya sing pidato nggak sira direken, Pak ya. Sak koncoan ngomong dewe-dewe dadi banter wis gitu ya. Jadi sing ngomong di atas panggung mulai dari panitia sampai penceramahnya ndak sepiro direken. Itu ada kadang jeleknya, tidak bagusnya seperti itu. Sudah sekian tahun ndak ketemu, mumpung ketemu akhirnya cerita ngalor ngidul, sing forumnya tidak menjadi dihormati. Nah, tidak bagusnya lagi di pertemuan itu ternyata kemudian mengundang biduan. Forumnya halal bihalal untuk dalam rangka mensyukuri telah menyelesaikan puasa, terus menghadirkan biduan untuk nyanyi-nyanyi. Nah, kebetulan biduan klambine durung mari. Nah, kula lenggah teng ngajeng ya Pak nggih. Wong mubaleke di salam teng ngajeng. Disawang niku dosa nggih. Mboten disawang niku ya napa ngoten niku, dadi bingung ya mau balike. Nah, komunikasi sesama manusia ini sangat dianjurkan kepada kita sekalian. Salah satunya adalah melalui jalur silaturahmi. Ada yang menyebut dengan silaturahmi, tapi yang sebenarnya adalah rahimnya itu dikembangkan pada Asmaul Husna Ar-Rahim. Jadi silaturahim itu hubungan sesama kita dilandaskan oleh sifat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Maka
betul-betul dijaga dengan sedemikian rupa. Ya. Orang yang memutus tali silaturahim berarti sebenarnya secara tidak langsung itu melanggar hubungannya dia dengan Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Sehingga kalau diputus itu ya Allah, sanksinya begitu sangat berat. Ayat hulul jannah kana qati'un wa huwa qati'ur rahim. Seperti itu. Itu media saja sebenarnya ya Pak ya, media saja. Ada banyak perintah-perintah dalam hadis-hadis pendek yang memerintahkan kepada kita untuk menjalin hubungan dengan sesama saudara kita. Hanya hormatilah tamumu, hormatilah tetanggamu, muliakan tamumu, muliakan tetanggamu. Itu bagian dari upaya kita untuk menjalin hubungan hablum minan nas pada sesama saudara kita. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, khusus dalam bulan puasa seperti ini Allah menyediakan media komunikasi untuk menjalin hubungan, terutama antara orang yang kaya dengan orang yang fakir miskin, orang yang du'afa. Salah satunya adalah melalui media zakat, melalui media zakat. Zakat fitrah jelas pesannya supaya kita menjalin komunikasi antara yang mampu dengan yang tidak mampu. Diberi jabatan di situ namanya zakat fitrah. Zakat fitri tuhratul wa tu'tal lil masakin. Nah, kalimat ayatnya sangat jelas. Membina hubungan komunikasi antara yang bisa berzakat dengan yang menerima zakat. Tu'matul lil masakin, memberi makanan kepada orang-orang yang miskin. Maka ada penjelasan yang sangat tegas dalam hal ini. Memang zakat fitrah itu dikhususkan untuk fuqara dan masakin dan dianjurkan di akhir Ramadan supaya yang menerima zakat fitrah itu punya persediaan makanan yang cukup. Maka sebagian ulama itu menegaskan yo aja dimenehi beras tok rek, dimenehi uang untuk beri lauk pauknya, nah gitu. Supaya nek riyoyonan iku yo enggak mek adang tok, ada lauk pauk yang bisa dimakan gitu. Apalagi zakat mal sangat jelas di situ. Namas shadaqat lil fuqara wal masakin. Nah, awalnya itu 8 asnaf, 2 diantaranya adalah fuqara wal masakin. Ini komunikasi-komunikasi yang dibangun, diberi jembatan oleh Allah dan Rasulnya. Bentuk jembatannya adalah seperti zakat itu tadi, zakat fitrah dan zakat mal dan lain sebagainya. Intinya kaum muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita akan mendapatkan keistimewaan apabila kita bisa menjaga hubungan komunikasi vertikal dengan Allah Subhanahu wa taala supaya kita lebih dekat lagi dengan Allah. Apa yang kita mintakan diharapkan bisa diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga menjalin komunikasi horizontal sesama saudara kita melalui silaturahim dan melalui ibadah-ibadah yang sudah diajarkan. Lebih khusus lagi komunikasi antara orang-orang yang mampu dengan orang-orang fakir miskin, orang-orang yang du'afa, supaya sama-sama mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian mari kita akhiri dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa kulla ibadatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar.
Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.